Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggunakan Clinical Pharmacokinetics dengan judul Population Pharmacokinetics Analysis of Enalapril and Enalaprilat in Newly Treated Children with Heart Failure sebagai jurnal utama, dan juga saya di sini menggunakan jurnal Clinical Pharmacology of Enalapril and Enalaprilat in Infants and Children. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa enalapril ini adalah prodrug prodrug yang dia itu akan dihidrolisis oleh karboksilesterase satu atau CES1 untuk dapat menjadi metabolit yang aktif, yaitu enalaprilat. Nah, di mana akan terjadinya perubahan gugus nantinya dari enalapril menjadi enalaprilat, sehingga saya mengambil sebuah permasalahan, yaitu bagaimana perubahan struktur dari gugus enalapril tadi menjadi enalaprilat, sehingga dia dapat mempengaruhi karakteristik absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, dan juga bagaimana clearance dan juga VD pada populasi pediatrik, yaitu bayi yang kurang dari 20 hari dan juga bayi yang lebih dari 20 hari atau anak-anak. Nah, di sini dijelaskan bahwa enalapril ini adalah bentuk prodrug yang dia itu dihidrolisis oleh esterases di hati untuk memproduksi enalaprilat. Nah, di sini artinya untuk karena dia dalam bentuk prodrug, artinya dia belum dalam bentuk aktif, sehingga dia harus diubah dulu menjadi bentuk yang aktif. Nah, dia ini akan diubah oleh si esterases di hati. Nah, di sini terdapat struktur enalapril dan juga enalaprilat, di mana pada enalapril ini terdapat gugus ester, di mana gugus ester ini dia bersifat lebih lipofilik. Nah, sifat dia yang lebih lipofilik ini, dia akan diberikan secara oral ini. Nih, akan diberikan secara oral, dan dia memiliki bioavailabilitasnya sekitar 60%. Sehingga karena bentuknya yang lebih lipofilik tadi, dia bagus diberikan secara oral karena dia dapat menembus membran. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh dan juga sudah dihidrolisis di dalam hati, dia struktur ini akan berubah gugusnya menjadi asam karboksilat, di mana asam karboksilat ini dia bersifat lebih polar dan juga dia bersifat lebih hidrofilik, di mana ketika dia bersifat lebih polar dan lebih hidrofilik, dia akan eliminasinya akan dominan di renal atau ginjal karena enalaprilat ini sifatnya sangat polar. Nah, dia tidak mudah karena dia bersifat lebih polar tadi, dia akan tidak mudah berdifusi ke membran pada tubular ginjal, sehingga dia lebih mudah diekskresikan melalui urin. Lalu pada struktur enalaprilat ini kan sudah tidak terdapat gugus ester lagi, sehingga dia sifatnya lebih hidrofilik, di mana karena dia bersifat lebih hidrofilik, dia itu akan sulit menembus membran lipid dan juga distribusinya akan lebih terbatas ke jaringan ekstraseluler, sehingga tidak banyak yang terdistribusi ke jaringan lemak. Nah, di sini juga disebutkan bahwa untuk enalapril ini kan biasanya diberikan secara oral. Nah, kalau untuk enalaprilat itu biasanya dia itu tidak terabsorpsi di gastrointestinal dan biasanya diberikan secara intravena. Nah, karena dia diberikan secara intravena karena eh, dia itu tidak terabsorpsi di gastrointestinal. Jadi dia tidak dapat menembus membran usus. Jadi tidak dapat diserap oleh usus, sehingga lebih baik diberikan secara intravena karena distribusinya yang kurang baik. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kemampuan metabolisme tubuh itu akan meningkat seiring dengan pertumbuhan usia atau pertumbuhan pada anak-anak. Nah, di mana pada bayi yang baru lahir itu fungsi hati dan ginjalnya itu belum matang sepenuhnya, sehingga eliminasinya akan lebih lambat. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa
pada bayi dengan umur kurang dari 20 hari, itu waktu paruhnya ini lebih lebih lama. Pada bayi kurang dari 20 hari, waktu paruhnya sekitar 10,3 jam, sedangkan pada bayi yang lebih dari 20 hari atau anak-anak itu hanya 2,7 jam. Nah, hal ini itu menandakan bahwa pada dengan usia yang lebih muda atau lebih kecil itu clearance-nya lebih rendah karena obatnya lebih lama berada di dalam tubuh. Jadi AUC-nya pun pada bayi yang kurang dari 20. Nah, ini lebih besar dibandingkan dengan bayi yang lebih besar dari eh, umurnya lebih dari 20 hari. Sehingga untuk eliminasinya itu sangat bergantung pada kematangan pada fungsi ginjal pada anak-anak tadi. Nah, enalaprilat itu dieliminasi melalui ginjal. Ini di sini melalui ginjal. Sedangkan enalapril ini tadi kan dia di metabolisme di hati dan dia dieliminasi di hati setelah di metabolisme. Sedangkan enalaprilat ini dieliminasi oleh ginjal yang meningkat seiring dengan kematangan pada bayi dan perkembangan anak. Sehingga karena enalaprilat ini sifatnya lebih polar karena ada gugus asam karboksilat tadi. Nah, obat enalaprilat ini sangat bergantung pada filtrasi ginjalnya untuk dapat dieliminasi dengan baik. Nah, semakin baik filtrasi ginjal tadi, maka eliminasinya akan lebih baik dan akan lebih efektif. Nah, terlihat juga pada nilai AUC-nya tadi. Nah, nilai AUC ini tadi pada bayi yang umurnya kurang dari 20 itu lebih besar AUC-nya dibanding dengan pada bayi yang besar dari 20 hari atau anak-anak. Sehingga eliminasinya pada bayi yang kurang dari 20 hari itu eliminasinya akan lebih lambat dan clearance-nya nantinya akan lebih rendah.